Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi anatomi diencephalon dan medula spinalis. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Nasiwa Zuhra Aswida Limunte dengan NIM 2401076. Lalu ada Farhuna Afrahul Maliha dengan NIM 240100097. Yang ketiga ada Kanita Salsabila dengan NIM 240100100. Yang keempat adalah Fatul Aziz Al-Fayed dengan NIM 240100120. Dan yang terakhir adalah Glenn and Samrina Tampu Bolon dengan NIM 240100125. Izinkan saya Glenn Ensa untuk mempresentasikan materi mengenai diencephalon. Diencephalon sendiri adalah bagian dari cauda prosencephalon yang berada di antara batang otak dan korteks cerebri. Letaknya sendiri meluas dari margo anterior colliculus anterior sampai foramen interventricularis, tepatnya di daerah cranial mesencephalon. Diencephalon terdiri atas beberapa struktur penting, di antaranya epitalamus, talamus, subtalamus, metatalamus, dan hipotalamus. Untuk diencephalon sendiri berperan sebagai pusat pemrosesan dan penghubung sensorik serta pusat kendali otonom. Fungsi utamanya ada 3. Yang pertama, menyalurkan informasi sensorik ke korteks cerebral. Yang kedua, mengatur fungsi otonom seperti suhu, lapar, dan haus. Dan yang ketiga adalah terhubung ke sistem limbik, ganglia basalis, dan sistem sensorik seperti pendengaran dan penglihatan. Lalu kita akan membahas mengenai bagian pertama dari diencephalon, yaitu epitalamus. Epitalamus terletak di bagian posterior atap ventrikel ketiga dan terdiri atas stria medullaris thalami yang merupakan serabut-serabut di sepanjang perbatasan medial dan superior talamus. Ia berawal dari kutub anterior talamus dan berjalan ke arah posterior menuju trigon habenularis. Beberapa serabut menyeberang dalam lamina superior atau anterior tangkai pineal menuju nukleus habenularis di sisi seberangnya, yaitu commissura habenularis. Commissura habenularis ini juga menghubungkan kompleks amigdaloid dan hipokampus dari kedua belahan otak. Lalu selain itu, epitalamus sendiri terdiri juga dari kelenjar pineal yang memiliki sel pinealosit yang mengeluarkan melatonin sebagai respon terhadap kegelapan. Selain melatonin, kelenjar ini juga mengeluarkan hormon polipeptida yang memengaruhi banyak kelenjar endokrin lainnya seperti hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, dan gonad. Lalu bagian yang kedua adalah talamus. Talamus merupakan bagian terbesar dari diencephalon yang simetris kiri dan kanan, lalu terletak lateral dari ventrikel ketiga. Fungsinya sebagai relay sensorik dan motorik ke korteks cerebri. Ada 5 kelompok nukleus, diantaranya anterior, medial, lateral, intralaminar, dan retikular. Fungsi utama dari nukleus-nukleus ini adalah menyampaikan sinyal sensorik dan motorik, serta mengatur kesadaran, tidur, dan kewaspadaan. Struktur lain dari talamus yang pertama itu ada pulvinar, yaitu bagian posterior dari talamus, dan yang kedua adalah adesio interthalamica yang menghubungkan dua talamus. Bagian ketiga dari diencephalon adalah subtalamus. Subtalamus adalah bagian dari diencephalon yang terletak di bawah bagian posterior talamus dan di belakang hipotalamus. Subtalamus mencakup yang pertama itu zona inserta yang menyediakan stimulasi GABAergic ke talamus dan berperan dalam regulasi fungsi visceral seperti seksual, hidrasi, makan, dan aktivitas kardiovaskular. Yang kedua adalah nukleus retikular yang mengatur jalur talamokortikal, dan yang ketiga adalah nukleus pregenikulat yang menerima serabut dari retina, colliculus superior, dan wilayah pretektal dan berperan dalam penglihatan dan gerakan mata.
Lalu bagian keempat adalah metatalamus. Metatalamus sendiri terdiri dari dua tonjolan oval yang disebut geniculate body pada permukaan kaudal diencephalon di bawah bagian kaudal talamus dorsal. Medial dan lateral geniculate body berfungsi sebagai stasiun relay utama untuk sistem pendengaran dan penglihatan. Medial geniculate body menerima informasi auditori dari colliculus inferior melalui brachium colliculus inferior dan meneruskannya ke korteks auditori primer. Sementara lateral geniculate body menerima input visual dari lapang pandang kontralateral melalui tractus opticus dan mengirimkan informasi secara topografi ke korteks visual primer melalui radiasi optik atau Meyer's loop. Untuk bagian yang terakhir adalah hipotalamus. Hipotalamus sendiri merupakan bagian dari diencephalon yang terletak di bawah talamus. Hipotalamus terdiri dari zona periventrikular, zona medial, dan zona lateral. Di sisi medial, hipotalamus membentuk dinding ventrikel ketiga di bawah sulcus hipotalamik. Sementara di posterior, hipotalamus menyatu dengan talamus ventral dan melalui itu dengan tegmentum mesencephalon. Di anterior, ia meluas ke lamina terminalis dan menyatu dengan struktur olfaktori di daerah substansi perforata anterior. Di inferior, hipotalamus berhubungan dengan tuber cinerum, infundibulum, dan badan mamillaris yang ketiganya merupakan bagian dari hipotalamus. Infundibulum sendiri menghubungkan hipotalamus dengan kelenjar hipofisis. Hipotalamus terdiri dari 4 area nukleus. Yang pertama adalah nukleus yang berada pada praoptik atau daerah telencephalon. Nukleus ini mengatur saraf otonom termasuk regulasi suhu tubuh, tekanan darah, dan keseimbangan cairan tubuh. Lalu kelompok yang kedua, area yang kedua yaitu nukleus yang berada pada area supraoptik atau anterior. Contoh dari nukleus supraoptik, yang pertama ada nukleus supraopticus yang menghasilkan vasopresin yang mengatur keseimbangan air, lalu nukleus paraventrikular yang menghasilkan oksitosin yang penting untuk kontraksi uterus dan laktasi, dan yang terakhir adalah nukleus anterior yang berperan dalam penurunan suhu tubuh sebagai senter pendinginan. Lalu, area nukleus yang ketiga adalah nukleus yang berada pada area tuberal atau tengah. Contohnya itu nukleus ventromedial yang terlibat dalam regulasi makan. Apabila nukleus ventromedial ini rusak, bisa menyebabkan hiperfagia atau makan berlebihan. Lalu ada nukleus dorsomedial yang terlibat dalam pengaturan emosi yang berhubungan dengan pituitary gland. Area nukleus yang terakhir adalah nukleus pada area mamilar atau posterior, termasuk nukleus posterior dan badan mamilar yang berfungsi dalam bau-bauan, pengolahan memori, dan peningkatan suhu tubuh. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naswa Zuhra Asfidalimunte dengan NIM 240100076 dari kelas B Anatomi semester antara. Di sini saya akan membawakan topik mengenai anatomi medula spinalis. Nah, medula spinalis ini merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Dia lanjutan dari medula oblongata yang melewati foramen magnum di os cranium. Dia dilindungi dan dikelilingi oleh tulang belakang. Dia juga dilindungi oleh 3 lapisan mening, yaitu dura mater, arachnoid mater, dan pia mater. Nah, untuk dura mater itu dia lapisan paling luar, paling tebal, paling kuat, dan berserat. Dia melindungi otak dan sumsum tulang belakang dari cedera fisik. Dia menempel pada tulang tengkorak. Lalu yang kedua ada arachnoid mater. Dia lapisan yang berada di tengah, tipis seperti jaring laba-laba. Di bawahnya ada subarachnoid space atau ruang subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal. Dia fungsinya sebagai bantalan dan pelindung tambahan. Lalu lapisan yang ketiga ada pia mater, yaitu lapisan paling dalam. Lapisan ini sangat tipis dan halus, menempel langsung pada permukaan otak dan sumsum tulang belakang.
mengikuti lekuk-lekuknya yaitu gyrus dan sulcus. Mengandung pembuluh darah yang menyuplai otak juga. Nah, medula spinalis berakhir di kaudal sebagai konus medularis yang berbentuk kerucut setinggi vertebra lumbaris 1-2. Pia mater berlanjut ke kaudal dari puncak konus medularis sebagai filum terminalis sampai ke segmen pertama vertebrae coccygeps. Untuk pia arachnoid dan dura mater berlanjut sampai setinggi vertebra sacralis kedua bersatu dengan filum terminalis. Subarachnoid space dengan cairan cerebrospinal meluas sampai vertebra sacralis kedua. Nah, lalu di medula spinalis ini bisa dilihat juga anatominya, ada ramus ventral, ramus dorsal, ada radiculi juga, ada dura mater, arachnoid mater, subarachnoid space, pia mater, dan lain-lainnya. Ada juga ligamen denticularis. Nah, medula spinalis ini tersusun dari dua substansi, yaitu substansia grisea dan substansia alba, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari materi saya mengenai anatomi medula spinalis. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai substansia alba dan grisea. Sebagaimana yang kita ketahui, medula spinalis merupakan bagian penting dari sistem saraf pusat yang berfungsi sebagai penghubung antara otak dan seluruh tubuh. Nah, struktur medula spinalis ini punya dua komponen utama, yaitu substansia grisea yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan sinyal saraf, dan substansia alba yang bertanggung jawab untuk mengantarkan impuls saraf naik dan turun melalui medula spinalis. Langsung saja kita masuk ke yang bagian pertama, yaitu substansia grisea. Secara anatomis, substansia grisea terletak di bagian tengah medula spinalis dan membentuk pola menyerupai huruf H atau kupu-kupu. Nah, substansia ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu yang pertama, badan sel neuron yang jadi pusat pengolahan sinyal. Yang kedua, dendrit yang menerima impuls dari neuron lain. Dan yang terakhir ada serabut saraf yang tidak bermielin atau hanya sedikit bermielin, sehingga memberikan warna kelabu khas pada area ini. Nah, fungsi utama dari substansia grisea adalah sebagai pusat pemrosesan dan integrasi informasi saraf, baik yang datang dari perifer maupun yang dikirim ke perifer. Substansia grisea yang paling tebal terdapat pada intumesensia cervicalis dan lumbosakral, yaitu segmen-segmen yang menangani persarafan anggota gerak atas dan bawah. Nah, ketebalan ini mencerminkan tingginya kompleksitas jalur saraf pada area tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai substansia alba, yaitu yang mengelilingi substansia grisea. Warna putihnya berasal dari serabut saraf bermielin yang membentuk jalur panjang konduksi impuls saraf. Berbeda dengan substansia grisea, substansia alba nggak mengandung badan sel, melainkan hanya terdiri dari akson bermielin yang mengantarkan impuls saraf dengan cepat. Nah, fungsi utamanya adalah sebagai jalur transmisi informasi saraf, baik impuls sensorik naik dari perifer ke otak, maupun impuls motorik turun dari otak ke efektor. Secara struktural, substansia alba terbagi menjadi tiga funiculus, yaitu funiculus posterior yang terletak di antara corona posterior dan septum median posterior. Contohnya adalah fasciculus gracilis dan cuneatus, yang membawa informasi proprioreseptif halus dari tubuh. Yang kedua ada funiculus lateral, terletak antara corona posterior dan viscera mediana anterior. Di sini terdapat tractus spinothalamicus dan spinocerebellaris yang membawa informasi nyeri, suhu, dan koordinasi otot. Yang terakhir ada funiculus anterior yang terletak di depan corona anterior dan mengandung tractus corticospinalis anterior untuk mengatur gerakan motorik volunteer. Nah, jadi dapat kita sama-sama simpulkan, substansia alba dan grisea bekerja secara sinergis. Yang satu memproses dan yang satu menghubungkan, yang nantinya membentuk jalur komunikasi utama sistem saraf pusat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya.
Materi selanjutnya adalah ganglion spinal dan radix. Yang pertama, kita akan bahas mengenai ganglion spinal atau sering disebut sebagai dorsal root ganglion. Ganglion ini merupakan kumpulan badan sel neuron sensorik yang letaknya berada di bagian posterior atau belakang dari saraf spinal. Secara anatomi, ganglion spinal terdapat di akar posterior setiap saraf spinal. Jadi bisa dikatakan ganglion spinal ini adalah tempat berkumpulnya badan-badan sel yang akan membawa informasi sensorik dari perifer tubuh menuju ke medula spinalis. Selanjutnya adalah radix. Radix atau akar saraf adalah bagian dari saraf spinal yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan sistem saraf perifer. Radix sendiri ada dua bagian utama, yaitu radix dorsal yang bersifat sensorik dan radix ventral yang bersifat motorik. Kemudian ganglion spinal ini hanya terdapat pada radix dorsal yang biasanya terletak di bagian proksimal dekat foramen intervertebralis. Lalu setelah keluar dari medula spinalis, radix dorsal dan ventral akan bergabung membentuk saraf spinal yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan dari kedua jenis radix, yaitu radix dorsal dan juga radix ventral. Mulai dari radix dorsal. Radix dorsal ini membawa impuls sensorik dari tubuh ke medula spinalis. Artinya, semua informasi yang kita terima dari luar tubuh seperti rasa sakit, sentuhan, suhu, dan sebagainya masuk melalui radix dorsal. Ciri khas dari radix dorsal ini adalah keberadaan dari ganglion spinal di bagian proksimalnya. Disinilah badan sel neuron sensorik itu berada. Nah, kemudian radix ventral. Berbeda dengan radix dorsal, radix ventral membawa impuls dari medula spinalis ke otot-otot. Jadi sifatnya motorik. Artinya, jika kita ingin menggerakkan tubuh, sinyal motorik dikirim dari medula spinalis melalui radix ventral ke otot target. Berbeda dengan radix dorsal, radix ventral tidak memiliki ganglion karena badan selnya berada di dalam substansia grisea medula spinalis. Kemudian pada bagian distal, radix ventral akan bercabang menjadi 4 ramus, yaitu ramus dorsal, ventral, communicans, dan meningeus recurrens. Di mana ramus dorsal ini mensarafi otot-otot intrinsik punggung. Lalu untuk ramus ventral ini mensarafi otot leher, dada, abdomen, dan juga ekstremitas. Yang mana ramus ventral dari beberapa saraf spinal akan membentuk plexus, yaitu jaringan saraf campuran. Nah, contoh dari plexus ini adalah salah satunya yaitu plexus brachialis. Kemudian ada ramus communicans yang terhubung dengan truncus sympathicus, yaitu bagian dari sistem saraf otonom. Lalu ada ramus meningeus recurrens yang ini mensarafi selaput meningens. Nah, radix dorsal ini setelah keluar dari medula spinalis akan membentuk saraf spinal. Ini yang kemudian akan keluar dari tulang belakang melalui foramen intervertebralis dan didistribusikan ke berbagai bagian tubuh. Nah, untuk perbedaan antara kedua radix ini, yaitu radix dorsal berada di bagian posterior yang terdiri dari serabut aferen atau sensorik dan memiliki ganglion spinal. Sedangkan radix ventral ini berada di bagian anterior terdiri dari serabut eferen atau motorik dan tidak memiliki ganglion. Lalu
bagaimana terkait distribusi saraf spinal di tubuh kita. Nah, disinilah penting kita memahami dari segmentasi saraf spinal yang ditunjukkan melalui gambar peta dermatom. Nah, ada 5 kelompok utama segmentasi saraf spinal, yaitu C untuk cervical, T untuk thoracal, L untuk lumbal, ada juga S untuk sakral, dan coccygeus. Nah, segmentasi ini menunjukkan bahwa setiap saraf spinal akan menginervasi area tubuh tertentu. Misalnya pada saraf cervical 5, 6, dan 7 yang akan menginervasi ekstremitas atas di bagian lateral dan juga saraf thoracal 10 yang menginervasi di sekitar umbilikal dan sebagainya yang dapat kita lihat pada gambar peta dermatom tersebut. Nah, informasi segmentasi ini penting terutama dalam bidang klinis. Jadi misalnya jika ada seorang pasien yang mengalami mati rasa atau kehilangan refleks di area tubuh tertentu, kita bisa melacak gangguan tersebut ke segmentasi saraf spinal yang bersangkutan. Nah, sekian materi dari saya mengenai ganglion spinal dan juga radix. Akan dilanjutkan ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Aziz Al-Fayed dengan NIM 240010120. Di sini saya akan menjelaskan tractus ascendens dan tractus descendens. Yang pertama ada tractus ascendens. Tractus ascendens pada funiculus anterolateralis. Yang pertama itu ada tractus spinothalmicus, yaitu berbentuk serabut radix posterior afferent yang berakhir pada sel substantia alba gelatinosa yang menyilang pada commissura alba dan naik ke thalamus dan funiculus lateralis. Yang kedua itu ada tractus spinothalmicus anterior, serabut afferent berakhir pada radix dorsalis yang menyilang ke sisi sebelahnya, lalu naik melalui funiculus anterior menuju thalamus. Selanjutnya ada tractus funiculus pada posterior. Yang pertama itu ada fasciculus gracilis atau gall dan fasciculus cutaneus atau burdak, berbentuk serabut bermielin tebal, lalu langsung naik melalui kolumna posterior hemolateral tanpa sinaps. Selanjutnya ada tractus pada funiculus lateralis. Yang pertama tractus spinocerebralis posterior yang ditemukan dari nukleus dorsalis atau Clark menuju ke cerebellum pada funiculus lateralis ipsilateral. Yang kedua ada tractus spinocerebralis anterior yang terdapat dari radix posterior lalu naik pada sisi yang sama dan sisi sebelahnya yang terletak pada pinggir ventrolateral medulla spinalis menuju cerebellum. Selanjutnya ada tractus spino-olivarius, yaitu yang berasal dari neuron di cornu posterior medulla spinalis. Tujuannya yang bertujuan untuk inferior olivary nucleus yang terletak di medulla oblongata. Fungsinya membawa informasi proprioseptif terutama pada otot dan sendi untuk mengkoordinasikan motorik yang disalurkan ke cerebellum. Jalurnya sendiri itu naik secara ipsilateral maupun kontralateral yang bersinap di nukleus olivarius, lalu lanjut ke cerebellum melalui olivocerebellar tract. Yang selanjutnya ada tractus spino-vestibularis yang berasal dari neuron sensorik di medulla spinalis
pada bagian proprioseptor, terutama di otot postural. Nukleus vestibularis atau tujuannya ke nukleus vestibularis, pons dan medula. Fungsinya sendiri untuk menginformasikan posisi tubuh ke sistem vestibular yang dapat membantu kontrol postur dan keseimbangan tubuh. Jalurnya naik ke batang otak menuju ke nukleus vestibularis. Traktus ini juga terlibat dalam refleks postural dan kontrol otot aksial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang traktus descendens. Yang pertama itu adalah traktus corticospinalis yang berasal di korteks motorik area 4 dan 6 pada Brodmann. Yang tujuannya neuron motorik di bawah neuron yang terdapat di motorik pada bagian bawah medula spinalis. Fungsinya sendiri itu mengkontrol gerakan motorik volunteer. Alurnya corticospinalis lateralis menyilang di decosatio pyramidum yang mengkontrol otot distal. Corticospinalis pada corticospinalis anterior tidak menyilang atau langsung menyilang di segmen spinal bawah, yaitu bertujuan untuk mengkontrol otot aksial atau proksimal. Yang kedua ada traktus extrapyramidalis atau kelompok jalur bukan satu traktus tunggal. Beberapa traktus penting. Yang pertama itu ada beberapa traktus penting yang terdapat pada traktus extrapyramidalis itu. Yang pertama ada traktus rubrospinalis, yaitu dari nukleus rubber yang berfungsi untuk menggerakkan otot flexor ekstremitas. Yang kedua ada traktus vestibulospinalis yang terdapat dari nukleus vestibularis yang berfungsi untuk postur dan keseimbangan tubuh. Yang ketiga ada traktus reticulospinalis yang terdapat dari formatio reticularis yang berfungsi untuk tonus otot dan gerakan otomatis. Yang terakhir ada traktus tectospinalis yang terdapat dari colliculus superior yang berfungsi untuk menggerakkan refleks kepala dan mata terhadap stimulus visual atau auditori. Yang ketiga ada traktus vegetatif atau automonik yang berasal di hipotalamus dan pusat otonom batang otak. Bertujuan sebagai neuron preganglionik di medula spinalis lateral horn pada T1 dan pada T1 sampai L2 yang menjadi simpatis. Fungsinya untuk mengkontrol fungsi organ dalam seperti jantung, paru, pencernaan dan lain-lain. Jalurnya itu di hipotalamus menuju medula spinalis, lanjut ke sinaps dengan ganglion otonom dan berakhir di organ efektor. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah pada medula spinalis. Medula spinalis mendapat darah dari arteri dengan sejumlah arteri spinalis kecil yang merupakan percabangan dari arteri vertebralis, arteri cervicalis ascendens, arteri cervicalis interna, arteri intercostalis, arteri lumbalis, dan arteri sacralis. Arteri tersebut dapat berjalan bersama saraf spinal menyusup melalui durameter yang membagi menjadi beberapa arteri, yaitu arteri radikular dorsal dan arteri radikular ventral. Arteri-arteri ini membentuk 3 saluran traktus, yaitu longitudinal utama sepanjang seluruh medula spinalis. Arteri yang
tiga saluran arteri traktus itu, yang pertama ada arteri spinal anterior atau traktus arteri longitudinalis anterior yang terletak pada fisura mediana anterior. Sepasang arteri spinalis posterior atau traktus arteri longitudinalis posterior. Anastosoma dari cabang-cabang arteri spinalis anterior dan posterior berakhir di vasocorona arteria. Sekian dari saya, terima kasih.